Tahun 2025, Indonesia kembali diguncang kasus korupsi yang menghebohkan publik dan media. Kali ini, nama Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, terseret dalam pusaran kasus impor gula yang penuh kontroversi. Lembong dituduh melakukan korupsi dalam penugasan impor gula kristal putih tahun 2015, sebuah tuduhan yang mengejutkan banyak pihak. Kasus ini bermula dari temuan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah, akibat dugaan praktik curang dalam impor gula, yang memicu penyelidikan mendalam. Lembong dianggap bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut, karena keputusannya dalam menyetujui impor gula tanpa koordinasi yang tepat dengan instansi terkait. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh penting di pemerintahan yang sebelumnya dikenal bersih dan berintegritas. Lembong, yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015 hingga 2016, dikenal sebagai sosok yang berpengalaman di dunia ekonomi dan memiliki rekam jejak yang baik. Sebelumnya, Lembong pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana ia berhasil menarik banyak investasi asing ke Indonesia. Publik pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang tokoh sekaliber Lembong bisa terseret dalam kasus korupsi yang begitu besar dan merusak reputasinya. Dugaan korupsi ini berawal dari kebijakan Lembong untuk mengimpor gula mentah dalam jumlah besar, yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Gula mentah ini kemudian diolah menjadi gula kristal putih di dalam negeri, sebuah proses yang seharusnya meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan nasional. Kebijakan ini diambil untuk memenuhi kebutuhan gula nasional yang saat itu sedang tinggi, namun ternyata menimbulkan masalah baru. Namun, proses impor dan distribusi gula ini diduga syarat dengan penyimpangan dan ketidakberesan yang merugikan negara. Jaksa penuntut umum menduga adanya kong-kali-kong antara Lembong dengan pihak swasta dalam proses impor gula yang melibatkan banyak pihak. Dugaan ini diperkuat dengan temuan aliran dana mencurigakan dari perusahaan importir ke rekening pribadi Lembong, yang menambah bukti kuat terhadap tuduhan tersebut. Lembong sendiri membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, menyatakan bahwa semua kebijakan yang diambilnya sudah sesuai prosedur dan demi kepentingan nasional. Sidang kasus impor gula yang menyeret nama Tom Lembong menghadirkan berbagai fakta menarik dan kontroversial. Kasus ini telah menarik perhatian banyak pihak karena melibatkan tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan. Salah satunya adalah kesaksian dari Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan sebelum Lembong. Gobel memberikan kesaksian yang cukup mengejutkan di hadapan majelis hakim. Dalam kesaksiannya, Gobel mengaku lupa banyak hal terkait prosedur impor gula. Ia tampak kebingungan saat ditanya mengenai detail-detail penting. Gobel, yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2014 hingga 2015, berdalih bahwa kejadiannya sudah berlangsung lama. Ia menyebut bahwa ingatannya tidak lagi sekuat dulu. Ia menyatakan bahwa sudah 9,5 hingga 10 tahun berlalu sejak peristiwa impor gula tersebut. Waktu yang cukup lama untuk mengingat detail-detail spesifik. Usia dan kesibukannya saat ini membuat ingatannya tentang detail prosedur impor gula memudar. Gobel mengaku bahwa banyak hal yang sudah tidak diingatnya lagi. Saya sudah lupa banyak hal, sudah lama sekali, ujar Gobel di hadapan majelis hakim. Pernyataan ini menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Pernyataan Gobel ini sontak menjadi sorotan publik. Banyak yang mempertanyakan kejujuran dan keabsahan dari alasan yang diberikan oleh Gobel. Banyak pihak yang meragukan alasan lupa yang diungkapkan Gobel. Mereka merasa bahwa alasan tersebut terlalu mudah untuk digunakan sebagai dalih. Mengingat, kasus impor gula ini merupakan isu penting yang pernah menjadi perhatian publik. Kasus ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakingatan Rachmat Gobel dalam memberikan kesaksian pada kasus impor gula ditanggapi bijak oleh Tom Lembong. Lembong justru mengapresiasi kejujuran Gobel yang mengakui bahwa ingatannya sudah tidak sempurna. Saya bisa memahami dan memaklumi Pak Gobel. Kejadiannya sudah lama sekali. Wajar jika beliau lupa, ujar Lembong. Lembong menambahkan bahwa kejujuran Gobel justru menunjukkan integritasnya. Daripada mengarang cerita atau memberikan kesaksian palsu, lebih baik jujur mengatakan lupa, kata Lembong. Sikap Lembong yang memaklumi kondisi Gobel ini menuai pujian dari berbagai pihak.
Lembong dinilai menunjukkan sikap ksatria dan menghargai seniornya. Persidangan kasus impor gula yang menyeret nama Tom Lembong menghadirkan fakta penting terkait legalitas impor gula mentah. Dalam kesaksiannya, Rachmat Gobel menegaskan bahwa impor gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih diperbolehkan dan tidak melanggar aturan. Pernyataan Gobel ini diperkuat oleh kesaksian saksi lain dari Kementerian Perdagangan. Saksi tersebut menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang melarang impor gula mentah untuk kebutuhan industri. Kesaksian Gobel dan saksi dari Kementerian Perdagangan ini menjadi angin segar bagi Lembong. Pasalnya, jaksa penuntut umum mendakwa Lembong melanggar hukum karena menyetujui impor gula mentah tanpa dasar hukum yang jelas. Section 5. Pembelaan Tom Lembong, tidak ada pelanggaran hukum. Tom Lembong dengan tegas membantah semua tuduhan korupsi dalam kasus impor gula. Lembong menegaskan bahwa keputusannya menyetujui impor gula mentah didasarkan pada kebutuhan nasional dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Lembong menjelaskan bahwa saat itu Indonesia sedang menghadapi kekurangan pasokan gula. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintah perlu melakukan impor. Lembong memilih untuk mengimpor gula mentah karena harganya yang lebih murah. Keputusan saya mengimpor gula mentah semata-mata untuk kepentingan nasional. Saya tidak pernah melanggar hukum sedikit pun, ujar Lembong. Lembong juga membantah tuduhan menerima aliran dana dari importir gula. Ia mengklaim bahwa semua hartanya diperoleh secara sah. Section 6. Kontroversi tindakan Lembong antara kebijakan dan hukum. Meskipun Tom Lembong bersikukuh bahwa tindakannya tidak melanggar hukum, namun jaksa penuntut umum memiliki pandangan berbeda. Jaksa menilai bahwa tindakan Lembong menyetujui impor gula mentah tanpa dasar hukum yang jelas merupakan tindakan yang tidak patut. Jaksa berpendapat bahwa meskipun tidak ada peraturan yang secara eksplisit melarang impor gula mentah, namun Lembong seharusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait sebelum mengambil keputusan. Lembong dengan tegas menolak argumen jaksa. Ia menilai bahwa jaksa terlalu fokus pada prosedural dan mengabaikan substansi dari kebijakannya. Yang terpenting adalah tujuan dari kebijakan tersebut. Apakah kebijakan itu bermanfaat bagi rakyat atau tidak? Jangan hanya terpaku pada prosedural, kata Lembong. Section 7. Operasi Pasar Gula, warisan dari masa lalu. Kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong tidak bisa dilepaskan dari konteks historis operasi pasar gula di Indonesia. Praktik penugasan operasi pasar untuk menjaga stok dan stabilitas harga gula sudah ada sejak era Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan dilanjutkan oleh Rachmat Gobel. Lembong berargumen bahwa ia hanya melanjutkan praktik yang sudah ada sebelumnya. Ia membantah telah melakukan tindakan yang menyimpang dari kebijakan pemerintah sebelumnya. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai Menteri Perdagangan. Kebijakan impor gula sudah ada sebelum saya menjabat, ujar Lembong. Section 8. Tuduhan hukum dan pandangan Tom Lembong. Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Junto, Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Tuduhan ini sangat serius dan membawa konsekuensi hukum yang berat bagi Lembong. Lembong terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hukuman ini mencerminkan betapa seriusnya tuduhan yang dihadapinya. Lembong sendiri optimistis dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ia telah menyatakan bahwa ia memiliki bukti kuat yang akan mendukung klaimnya. Ia yakin bahwa proses hukum akan berjalan adil dan kebenaran akan terungkap. Lembong percaya bahwa sistem peradilan akan memberikan keadilan yang sesungguhnya. Saya percaya kepada proses hukum di negara ini. Saya yakin bahwa kebenaran akan menang pada akhirnya. Saya akan terus berjuang untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, ujar Lembong. Dengan keyakinan dan dukungan dari keluarga serta tim hukumnya, Lembong bertekad untuk menghadapi semua tantangan ini. Section 9. Penutup menanti keputusan akhir.
Kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret nama Tom Lembong masih bergulir di pengadilan. Publik pun menanti keputusan akhir dari kasus yang telah menyita perhatian publik ini. Akankah Tom Lembong terbukti bersalah atau justru bebas dari segala tuduhan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.